Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Saadah, NIM 21080460021, kelas Mat 1A, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo, Semarang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Husni Mubarak MAG. Akhlakul karimah adalah akhlak atau tabiat yang baik dan terpuji yang harus dimiliki setiap umat muslim. Akhlakul karimah bisa disebut juga sebagai akhlak mahmudah. Adapun contoh akhlakul karimah diantaranya mematuhi perintah Allah, berbakti kepada orang tua, bersikap baik dengan menolong sesama, santun dalam berbicara, menjaga amanah dan menepati janji, pemaaf, ikhlas, lalu bersyukur kepada Allah, bertawakal, memiliki rasa malu, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa contoh mengenai implementasi akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika kita sedang belajar dan mengerjakan ujian, selain kita berusaha dengan belajar sungguh-sungguh, tak lupa kita harus berdoa agar diberi kelancaran dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hasil yang akan didapatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua adalah menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan Assalamualaikum memiliki arti semoga keselamatan terlimpah padamu. Hal ini berarti ketika kita mengucapkan dan menjawab salam, kita saling mendoakan terhadap sesama. Akhlak tersebut juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis beliau. Yang ketiga adalah menyampaikan amanah. Amanah memiliki arti terpercaya atau dapat dipercaya. Selain itu, amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang menjaga dan menyampaikan amanah disebut orang yang bertanggung jawab, sementara orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang khianat. Perintah untuk menyampaikan amanah ini sebagaimana firman Allah SWT. Yang keempat adalah menyegerakan sholat. Ketika azan sudah berkumandang, maka kita harus segera meninggalkan urusan duniawi dan bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sikap menyegerakan sholat ini dimaksudkan agar kita tidak lalai dan menunda-nunda sholat. Sholat di awal waktu juga mempunyai banyak sekali keutamaan. Perintah menyegerakan sholat ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Yang kelima adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kebersihan dan meminta umatnya untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Lingkungan dan badan yang bersih juga membuat kita nyaman melakukan berbagai aktivitas termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keenam adalah ikhlas dan sabar ketika mendapat musibah. Belajar ikhlas menghadapi suatu musibah seperti kehilangan memang tidak mudah. Namun daripada meratapi sesuatu yang telah hilang dan tidak mungkin kembali, sebaiknya kita bersabar dan mengikhlaskan saja. Husnuzon mungkin orang yang menemukan lebih membutuhkan daripada kita. Kita hanya harus mempercayai dan meyakini bahwa rencana Allah merupakan yang terbaik untuk umatnya. Dengan ikhlas dan sabar, hati kita akan menjadi lebih tenang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah menerapkan adab sebelum tidur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperhatikan adab sebelum tidur sebagai berikut. Yang pertama adalah tidur dalam keadaan berwudu. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu membaca surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, masing-masing sekali sambil meniup telapak tangan lalu diusapkan ke wajah. Lakukan hal yang sama secara berulang sampai 3 kali, kemudian dilanjutkan membaca ayat kursi dan doa sebelum tidur.
Dari beberapa akhlakul karimah yang saya praktekkan dalam video ini, sebenarnya masih banyak akhlakul karimah yang wajib kita amalkan sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, seperti akhlak yang berhubungan dengan sesama makhluk dan terkhusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlakul karimah penting dimiliki dalam kehidupan sehari-hari karena akhlakul karimah menentukan martabat dan derajat manusia baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala maupun dalam pandangan sesama manusia.